Selamat datang di channel Babat Kediri. Kali ini kita berada di Candi Sumber Nanas, sebuah situs bersejarah yang menyimpan banyak misteri dan kisah yang belum terungkap. Ikuti terus perjalanan kita dan simak penjelasan lengkapnya sampai akhir video. Di Sumber Nanas ditemukan. Candi Sumber Nanas pertama kali ditemukan pada tahun 1919. Waktu itu diperkirakan candi ini rusak atau runtuh itu dikarenakan letusan Gunung Kelut pada tahun 1901. Jadi pada saat itu Blitar ini dulu konon ceritanya itu rata dengan tanah gitu. Jadi termasuk candi ini merupakan terdampak dari letusan gunung pada tahun tersebut. Dan pada saat penemuan tahun 19 itu kondisinya seperti apa? Ya, pada tahun 1919 tersebut candi ditemukan juga keadaan sudah seperti ini. Namun sekitar tahun 1960-an itu candi setahu saya itu baru dikelola oleh pemerintah. Pada saat itu BP3 namanya kalau nggak salah. Kemudian berganti nama menjadi BPJB, terus menjadi sekarang BBK, Balai Kebudayaan Wilayah 11 Provinsi Jawa Timur itu sekarang. Dan kondisinya pada saat dulu sampai sekarang itu Candi Sumber Nanas belum pernah mengalami penataan wilayah ataupun pemugaran sampai sekarang. Jadi wujudnya seperti ini. Dan Candi Sumber Nanas sendiri sebetulnya sifatnya kehindu. kalau dari kalau dari kita lihat dari bentuk bangunan itu kemungkinan besar candi ini beraliran Hindu Siwaistis. Ada yang dasar yang menguatkan bahwasanya dari candi ini dulu pernah ditemukan adanya Arca Siwa dan Dewi Parwati yang sekarang bertempat di Museum Penataran, Museum Daerah Kabupaten Blitar. Jadi diperkirakan candi ini beraliran agama Hindu. Cuman kalau kita bertanya tentang tahun atau dibuatnya candi ini oleh siapa, oleh kerajaan apa, kita belum bisa menentukan. Artinya karena setelah candi ini ditemukan sampai sekarang itu belum pernah ditemukan sebuah batu tulis prasasti ataupun angka tahun yang menyebutkannya seperti itu. Cuma untuk latar belakang keagamaan ini bisa dikatakan bahwasanya Candi Sumber Nanas beraliran Hindu. Di Sumber Nanas sendiri kebanyakan yang ziarah dari mana saja? Kalau Candi Sumber Nanas itu kalau yang dominan itu lebih ke masyarakat sekitar. Karena Candi Sumber Nanas bagi masyarakat sekitar sangat disakralkan karena dianggap sebagai tempat bersemayamnya orang yang tertua atau yang dulu babat alas di wilayah Sumber Nanas. Jadi sampai sekarang Candi Sumber Nanas itu masih aktif digunakan untuk masyarakat untuk kegiatan ritual. Seperti yang kalau di sini biasanya yang ada masyarakat rutin itu kegiatannya ngekar seperti itu ada biasanya setiap malam Jumat Legi. Tapi juga tidak menutup kemungkinan dari masyarakat jauh atau pengunjung jauh itu banyak yang misalnya berkunjung ke sini untuk sekedar ritual di sini gitu. Cuma kalau mayoritas itu dari masyarakat sekitar sini aja untuk pengunjung religi atau ritual. Jadi masyarakat sekitar sini lebih memandang Candi Sumber Nanas itu sebagai Punden. punden.
Jadi punden. Kira-kira dari masyarakat sekitar menganggap punden itu pasti ada sesuatu sosok yang dikultuskan ya. Oke, betul. Apanya kalau di sini? Kalau di sini masyarakat menyebutnya Eyang Kirontani, ngoten. Eyang Kirontani. Nggih, sebagai kalau istilah Jawanya yang membau reksa. Nggih, atau orang yang pertama babat alas di Dusun Sumber Nanas ini, ngoten. Sosoknya seperti apa? Kurang tahu. Nggih, kalau gambaran masyarakat umum itu pernah bercerita. Itu menurut mereka, istilahnya banyak mengatakan memang seseorang yang istilahnya sudah sepuh, berpakaian serba hitam-hitam seperti orang dulu pakai apa ya, celana oblong itu yang terus kaos hitam gitu. Nah, seperti itu. Terus memang selama ini Mas Edi pernah sama memelihara candi ini pernah ketemu belum sosoknya? Belum. Jadi kepercayaan masyarakat. Percaya masyarakat dan sebagian besar seperti itu. Makanya sampai sekarang kalau masyarakat istilahnya punya gawe seperti orang hajatan itu biasanya, meskipun tidak semua tapi 90% pasti kesini minta izin seperti itu, mau mungkin nikahan atau mungkin mau kitanan, buka terop istilah Jawanya, itu pasti kesini untuk nyekar, dan itu sampai sekarang. Kemudian untuk yang terakhir mungkin ada pesan-pesan untuk generasi muda terkait legalan bicara, terutama candi. Pesan saya untuk generasi muda sebaiknya apa ya, mengetahui sejarah pada masa lalu, bahwa negara kita punya peradaban yang besar. Pada waktu itu sudah istilahnya apa ya, sudah pernah berkuasa di beberapa belahan Asia seperti Malaysia, Singapura, sampai saat ini sampai beberapa wilayah lainnya seperti itu. Dan mungkin untuk generasi berikutnya bisa istilahnya ikut melestarikan atau menguri-nguri peninggalan sejarah, khususnya cagar budaya untuk kelangsungan jangka panjang. Semoga bisa bermanfaat bagi ilmu pengetahuan ataupun masyarakat sekitar, terutama untuk situs-situs yang besar itu kan terdapat perputaran ekonomi di sana untuk berdagang atau mungkin untuk apa di situ, untuk jasa dan lain sebagainya. Seperti itu. Salah satunya manfaat di situ. Ini kalau kita berbicara cagar budaya, dari satu situs ke situs yang lain atau yang berdekatan itu ada hubungannya biasanya. Cuma banyak yang memperkirakan bahwasanya bisa jadi artinya Candi Sumber Nanas ini dibangun pada masa yang sama dengan Kali Cilek, karena adanya kemiripan bentuk dan juga bahan baku yang digunakan. Budaya yang sama ya? Pada kerajaan yang sama, masa yang sama. Kalau tidak salah, kalau di Kali Cilek itu sakanya 1271. Tribuana. Leres pada masa Tribuana niku. Tungga Dewi niku. Nah, kemungkinan Candi Sumber Nanas juga dibangun pada saat itu, pada masa yang sama seperti di mana Candi Kali Cilek itu dibangun. Cuman itu hanya perkiraan secara ilmiah, karena untuk menentukan harus ada bukti angka tahun, entah itu prasasti atau istilahnya istilahnya ada angka tahun yang biasanya tertera di relung pintu dan sebagainya. Namun untuk yang di Sumber Nanas, Candi Sumber Nanas itu belum pernah diketemukan seperti itu. Secara garis besar, Candi Sumber Nanas tersusun dari batu andesit dan batu bata merah dengan bentuk sederhana. Di sekitar candi terdapat sumber mata air alami yang dipercaya memiliki fungsi penting pada masa lalu, baik sebagai tempat ritual penyucian, petirtaan, maupun sebagai sumber air bagi masyarakat sekitar. Nama Sumber Nanas diyakini berasal dari banyaknya tanaman nanas yang dulu tumbuh liar di sekitar sumber air ini. Selain nilai sejarahnya, kawasan candi ini juga menyimpan daya tarik alam yang asri, sehingga sering dikunjungi warga untuk berziarah, berfoto, atau sekedar menikmati suasana pedesaan. Kini, meskipun sebagian struktur telah
aus dimakan waktu, Candi Sumber Nanas tetap menjadi salah satu saksi bisu kejayaan peradaban di Blitar pada masa lalu. Demikianlah perjalanan singkat kita menyusuri jejak Candi Sumber Nanas di Kabupaten Blitar. Di balik susunan bata dan batu yang tersisa, tersimpan kisah tentang kejayaan masa lampau, aliran mata air yang tak pernah berhenti, dan kearifan leluhur yang memuliakan alam. Bersama Babat Kediri, mari kita terus menjaga dan merawat peninggalan sejarah ini, agar suara masa lalu tetap bergema, mengajarkan kita arti persatuan, keteguhan, dan cinta pada warisan Nusantara.